Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Ulaya dengan akhir 1049. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya terkait LKM 3 data mining. Untuk soal pertama, buatlah alur dari data cleaning menggunakan dataset Titanic dan CSV yang telah dimuat ke dalam data frame dengan tahapan berikut. Nah, ini untuk kode programnya. Jadi langkah pertama yang dilakukan itu membuat dataset Titanic CSV ini ke dalam sebuah data frame menggunakan library Pandas. Nah, setelah datanya berhasil dimuat, dilakukan proses cleaning data supaya datasetnya itu terlihat lebih rapi dan siap digunakan. Nah, tahapan pertama dalam proses cleaning itu menghapus data yang duplikat menggunakan fungsi drop duplicates. Hal ini penting karena data yang duplikat itu dapat mempengaruhi hasil analisis dan membuat model menjadi bias. Nah, dengan menghapus duplikat ini, setiap baris data itu menjadi unik. Nah, selanjutnya kolom admin dihapus dari data frame karena kolom itu tuh memiliki banyak nilai yang kosong atau missing value sehingga dianggap kurang relevan dan dapat mengganggu proses analisis jika tetap digunakan. Karena itu kolom ini dihapus menggunakan drop kolom kabinet. Berikutnya itu menangani missing value pada kolom F yang merupakan data numerik. Nah, nilai yang kosong ini diisi menggunakan nilai di tengah atau median. Nah, dari kolom tersebut, setelah semua nilai kosong terisi, tipe data kolom F kemudian diubah menjadi integer agar lebih konsisten. Aspek integer. Setelah itu dilakukan penanganan missing value pada kolom yang merupakan data kategorikal. Nah, nilai kosong ini diisi dengan modus atau nilai yang paling sering muncul pada kolom tersebut. Nah, cara ini tuh umum untuk data kategorikal karena mempertahankan distribusi data yang ada. Nah, terakhir itu untuk pengecekan hasil data cleaningnya itu menampilkan 5 data teratas menggunakan DF ini. Terus informasi datasetnya itu menggunakan DF info ini, serta jumlah missing value-nya ini menggunakan DF visual sum. Nah, untuk outputnya sendiri ya, seperti ini. Jadi 5 data teratas ini bisa dilihat kalau nggak ada data yang nol atau kosong, semuanya ada nilainya. Untuk lebih jelasnya lagi ada di sini, ini pada dataset. Jadi semua kolom ini yang non nol itu jumlahnya sama semua 891. Dan untuk lebih jelasnya lagi ini ada di sini missing value setelah ini. Setiap kolom itu missing value-nya 0 semua, 0. Selanjutnya soal nomor 2, buatlah rangkaian manipulasi data lanjutan pada data frame hasil dari soal nomor 1 beserta transformasi objek dengan tahapan berikut. Untuk kode programnya itu seperti ini. Jadi kode program ini dilakukan manipulasi data lanjutan menggunakan data frame dari DF sebelumnya yang soal 1 yang udah melalui proses data cleaning. Nah, langkah pertama itu melakukan modifikasi pada kolom seks. Nah, untuk baris dengan indeks 4 sama 6 itu dilakukan perubahan menggunakan deadlock ini. Dengan indeks eksplisit yaitu 4, 6, lalu nilainya itu diganti menjadi string test. Nah, setelah itu dilakukan pembuktian dari hasil perubahan tersebut dengan menampilkan kembali data pada indeks ke-4 dan juga ke-6 menggunakan printdf deadlock 4,6. Nah, selanjutnya dibuat sebuah dictionary bernama datadik yang isinya itu ada 2 key, yaitu nama dan juga tarif. Nah, nilai dari kedua key tersebut itu diambil dari 5 data teratas pada dataset, yaitu kolom name untuk nama penumpang dan fare itu untuk tarif tiket. Nah, data diambil menggunakan head 5 lalu diubah menjadi array dengan values. Selanjutnya dictionary tersebut diubah menjadi data frame baru pada saat pembuatan data frame ini. Nah, indeksnya itu nggak dibiarkan default kayak 0, 1, 2, dan seterusnya. Indeksnya itu diganti jadi P1, P2, sampai P5 karena di soal mintanya indeksnya diubah menjadi seperti itu. Nah, selanjutnya ya data frame barunya ini ditampilkan. Nah, untuk outputnya sendiri seperti ini.
Jadi ini untuk data indeks 4 sama 6 kan tadi yang diubah untuk kolom seksnya jadi tes. Nah, setelah ditampilkan yang seksnya ini ternyata beneran berubah. Untuk indeks 4 sama indeks 6 jadi tes. Bisa dilihat sini. Terus yang di dictionary hasil ekstraksi ini ada ya nama dengan nama dan juga tarifnya. Cuman ini kepotong screenshotnya. Nah, untuk data frame-nya ini indeksnya dia berubah jadi P1 hingga P5. Selanjutnya soal nomor 4, buatlah evaluasi terhadap performa model yang telah dibuat dan dilatih pada soal 3 dengan tahapan sebagai berikut. Nah, pada kode programnya itu dilakukan evaluasi terhadap model yang sebelumnya sudah dilatih. Nah, untuk mengetahui seberapa baik performa model dalam melakukan prediksi. Nah, langkah pertama itu melakukan prediksi terhadap seluruh data uji ekspres ini dengan model prediksi ini. Nah, hasil prediksinya itu disimpan di y_prep. Lalu dilakukan evaluasi menggunakan confusion matrix dan juga akurasi score. Confusion matrix ini gunanya untuk melihat perbandingan antara hasil prediksi yang benar dan yang salah, baik untuk pola selamat maupun tidak selamat. Nah, sedangkan akurasi skor ini untuk menghitung tingkat akurasi model, seberapa besar presentasi prediksi yang benar dari seluruh data uji. Untuk akurasi ini biasanya skalanya 0 sampai 1, di mana kalau mendekati angka 1 berarti model itu semakin baik prediksinya. Lalu nanti ini confusion matrix dan juga akurasinya ditampilkan menggunakan mesin CM dan juga plan ACC. Nah, setelah itu dilakukan pengujian model dengan membuat data penumpang fiktif baru dalam bentuk array dengan atributnya itu PC kelasnya 1 terus X6/5 vernya 50,5. Nah, data ini kemudian dimasukkan ke dalam model untuk diprediksi dengan menggunakan model predik data baru. Nah, hasil prediksi akan menunjukkan apakah penumpang tersebut diperkirakan selamat 1 untuk simbolnya, atau yang tidak selamat itu 0. Nah, untuk outputnya sendiri itu seperti ini. Jadi untuk confusion matrixnya yang true positif itu ada 129, terus false positifnya ada 28, false negatifnya itu ada 58, dan true negatifnya ada 53. Jadi di sini tuh bisa dilihat ya kalau prediksi modelnya itu sebagian besar itu benar, namun ada beberapa data yang modelnya itu salah memprediksi, yang 58 dan 58. Untuk akurasi skornya sendiri itu 0,679. Untuk akurasi modelnya sendiri ini cukup mendekati angka 1, di mana berarti model ini cukup baik untuk memprediksi. Untuk hasil prediksi penumpang baru yang survive itu 0, berarti tidak ada yang selamat. Selanjutnya soal nomor 3, buatlah tahapan pra-premrosesan data dan inisialisasi pemodelan menggunakan dataset Titanic.csv dengan tahapan berikut. Untuk kode programnya, kode program ini itu dilakukan tahapan pra-premrosesan data sekaligus pembuatan model machine learning menggunakan dataset Titanic. Nah, langkah pertama itu membuat dataset Titanic.csv. Dalam data frame menggunakan library pandas. Nah, setelah itu data frame ini akan digunakan sebagai dasar untuk proses analisis dan juga proses pemodelan. Nah, selanjutnya dilakukan penanganan missing value pada kolom X karena kolom ini bertipe numerik. Nilai yang kosong ini diisi menggunakan nilai tengah atau median. Nah, pemilihan median ini karena lebih stabil terhadap data yang memiliki outlier dibandingkan rata-rata. Setelah semua nilai kosong terisi, tipe data pada kolom X ini diubah menjadi integer agar lebih konsisten dan mudah digunakan dalam proses pemodelan. Setelah datanya bersih, ditentukan variabel X dan juga variabel Y, variabel fitur X dan target Y. Nah, fitur yang digunakan adalah PC class var.
sedangkan targetnya itu kolom survive. Nah, kemudian data itu dibagi jadi dua bagian, yaitu data latih dan juga data uji. Untuk proporsi data ujinya itu 30%, nah data trennya itu 70%. Nah, parameter random step 42 ini supaya pembagian datanya itu bersifat konsisten setiap kali kode dijalankan. Nah, setelah pembagian data dilakukan inisialisasi model menggunakan Decision Tree Classifier. Model ini dipilih karena cukup sederhana dan mudah dipahami dalam kasus klasifikasi seperti prediksi keselamatan penumpang. Untuk parameternya itu random step 42 agar hasil modelnya juga konsisten. Nah, lalu langkah berikutnya itu melatih model menggunakan data latih Xtrain Utrain ini dengan fungsi fit. Jadi model nanti akan belajar pola dari data yang diberikan. Nah, ini dia bakal nampilin output model berhasil dilatih. Outputnya ini seperti ini. Jadi model berhasil dilatih dengan jumlah data latihnya 623 dan jumlah data ujinya 268. Selanjutnya soal nomor 5 itu buatlah sebuah visualisasi dari struktur decision tree yang telah dibuat dengan tahapan berikut. Untuk kode programnya sendiri itu langkah pertama itu membuat visualisasi dalam bentuk grafis. Nah, pertama itu kayak diukur ukuran gambarnya menggunakan PLT figur Pixes 15,8 ini. Kemudian untuk pohonnya itu menggunakan fungsi plot tree ini, di mana plot tree ini digunakan dengan beberapa parameter penting seperti features name yang isinya itu pc class, age, dan juga var. Kemudian selanjutnya ada class name untuk menunjukkan label kelas, yaitu not survive dan juga not survive. Nah, flow through ini dia fungsinya untuk mewarnai node dari pohon keputusan. Nah, match tip ini dia itu supaya nanti pohon keputusannya atau decision tree-nya itu nggak terlalu banyak cabangnya, sehingga tulisan di dalam nodenya itu masih tetap terlihat. Kalau nggak pakai ini kayak gambarnya pohonnya itu terlalu besar, banyak cabangnya. Kemudian diberikan judul untuk grafiknya, yaitu visualisasi decision tree Titanic. Nah, setelah itu dilakukan representasi dalam bentuk teks menggunakan fungsi export text. Nah, fungsi ini tuh menghasilkan aturan-aturan pemisahan dalam bentuk teks yang menjelaskan bagaimana model itu membuat keputusan berdasarkan nilai fitur tertentu. Misalnya, akan terlihat kondisi jika X kurang dari nilai tertentu atau jika var lebih dari nilai tertentu, lalu diikuti dengan keputusan akhirnya. Nah, terakhir aturan tersebut itu dicetak menggunakan tree rows ini. Untuk outputnya seperti ini. Ini untuk visualisasi pohon keputusannya. Nah, misal kalau PC kelasnya itu kurang dari sama dengan 2,5, gininya 0,467, sampelnya 62,3, value-nya 392,231, terus labelnya dia itu not survive. Kalau misalnya true, dia lanjut ke var kurang dari 5,277. Kalau misal false, dia lanjut ke cabang yang kurang dari sama 6,5 itu. Nah, untuk yang dalam bentuk teks itu seperti ini. Jadi makin terlihat aturan dari pohon keputusan. Misal PC kelas kurang dari sama dengan 2,5, var-nya kurang dari sama 5,228, X-nya kurang dari 15, kelasnya itu 1 atau not survive. Nah, kalau X-nya kalau kelasnya 1 itu dia survive. Kalau X-nya lebih dari 15, var-nya kurang dari sama dengan 7,75, itu kelasnya 0 atau not survive. Dan selanjutnya pun sama cara baca. Kemudian untuk hasil dan analisis data, jadi berdasar seluruh tahapan yang udah dilakukan mulai dari data cleaning, manipulasi data, sampai pemodelan menggunakan decision tree itu diperoleh beberapa hasil yang dapat dianalisis. Kayak pada tahap cleaning, dataset Titanic berhasil dibersihkan dari data duplicate dan nilai kosong. Kolom kabin itu dihapus karena punya banyak missing value, sedangkan kolom X dan M berkat telah ditangani dengan metode median dan juga modus. Hasilnya dataset menjadi lebih rapi, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis lanjutan maupun pemodelan. Tidak ditemukan lagi missing value pada kolom yang telah ditangani, sehingga kualitas data meningkat. Nah, tahap manipulasi data itu dilakukan perubahan nilai pada kolom
untuk indeks tertentu serta pembuatan dictionary dan data frame baru. Hasil ini menunjukkan bahwa data dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan dapat ditransformasikan ke bentuk lain. Data frame baru dengan indeks P1 hingga P5 juga berhasil dibuat, yang menunjukkan kemampuan dalam mengelola struktur data secara fleksibel. Selanjutnya, pada tahap pemodelan digunakan algoritma decision tree untuk memprediksi keselamatan penumpang berdasarkan fitur future class, F, dan P. Model berhasil dilatih dengan baik menggunakan data latih dan pembagian data trend test itu dengan proporsi 70/30. 70-nya untuk data trend, 30-nya itu untuk data test. Nah, ini membantu dalam menguji performa model secara objektif. Lalu pada tahap evaluasi model diperoleh confusion metric dan juga nilai akurasi. Confusion metric ini menunjukkan jumlah prediksi yang benar dan salah baik untuk kelas selamat maupun tidak selamat. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan cukup baik. Meskipun masih terdapat kesalahan prediksi, nilai akurasi yang dihasilkan menunjukkan tingkat ketepatan model dalam memprediksi data uji. Semakin tinggi nilai akurasi, maka semakin baik performa model. Selain itu dilakukan juga pengujian menggunakan data penumpang fiktif. Dengan atribut tertentu, hasil prediksi menunjukkan apakah penumpang tersebut diperkirakan selamat atau tidak selamat. Hal ini membuktikan bahwa model dapat digunakan untuk memprediksi data baru di luar dataset yang digunakan saat training. Nah, pada tahap visualisasi decision tree atau struktur pohon keputusan itu berhasil ditampilkan dalam bentuk grafis dan teks. Visualisasi ini membantu dalam memahami bagaimana model mengambil keputusan berdasarkan nilai fitur tertentu. Nah, dengan adanya pembatasan kedalaman pohon dengan menggunakan fungsi max-tip ini, tampilan menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca. Aturan dalam bentuk teks juga memberikan gambaran logika keputusan yang digunakan oleh model. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tahapan data pre-processing memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas dataset sebelum digunakan untuk proses pemodelan. Nah, proses seperti menghapus data duplikat, menangani missing value, serta menghapus kolom yang tidak relevan, itu membuat data menjadi lebih bersih dan konsisten untuk dianalisis. Selain itu, manipulasi data yang dilakukan juga menunjukkan bahwa data dapat diolah dan ditransformasikan sesuai kebutuhan sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan dalam tahap selanjutnya. Pada tahap pemodelan, algoritma decision tree mampu digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan cukup baik dalam memprediksi keselamatan penumpang. Evaluasi menggunakan confusion matrix dan akurasi skor menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi, visualisasi pohon keputusan juga membantu dalam memahami cara kerja model karena menampilkan alur pengambilan keputusan secara jelas. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.